Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di channel kita Dokil alias Dongeng Anak Kecil. Jangan lupa subscribe ya. Hari ini aku punya cerita super spesial buat kalian tentang seekor lebah yang hatinya lebih manis dari madu yang ia kumpulkan. Siap mendengarkan? Yuk! Kita mulai. Jauh di dalam hutan yang rimbun, di sebuah sarang yang sibuk, hiduplah seekor lebah kecil bernama Bimo. Bimo ini bukan lebah biasa loh, dia adalah lebah paling rajin di seluruh koloni. Baginya, kerja keras adalah kunci segalanya. Bimo percaya, madu yang paling lezat dan paling berharga adalah madu yang didapat dari usaha yang tulus dan sungguh-sungguh. Setiap pagi, saat matahari baru mengintip malu-malu dan tetesan embun masih berkilauan di ujung dedaunan, Bimo sudah siap beraksi. Dengan semangat membara, ia akan mengepakkan sayap kecilnya dan terbang menuju kebun bunga terluas di ujung lembah. Ia tahu persis bunga mana yang menyimpan nektar paling manis. Dengan sangat teliti, ia akan mengumpulkan nektar setetes demi setetes. Dari bunga lili putih yang anggun hingga bunga matahari yang ceria. Kerja keras Bimo selalu membuahkan hasil yang luar biasa. Madu yang ia hasilkan bukan madu biasa. Warnanya keemasan, berkilau seperti emas cair di bawah sinar matahari. Rasanya, wah, jangan ditanya, manisnya pas. Dengan aroma bunga yang harum semerbak, semua lebah di sarang sangat mengagumi Bimo dan madu istimewanya. Mereka tahu, di balik setiap tetes madu itu, ada kerja keras dan dedikasi Bimo yang tiada henti. Bimo sangat bangga dengan hasil kerjanya, dan ia selalu memastikan sarangnya penuh dengan madu berkualitas terbaik. Suatu sore yang cerah dan hangat, setelah seharian bekerja, Bimo terbang pulang dengan membawa hasil panen nektar yang sangat melimpah. Kantong-kantong di kakinya penuh. Sampai-sampai ia terbang sedikit lebih lambat dari biasanya. Hatinya gembira, membayangkan betapa banyak madu emas yang akan ia hasilkan. Namun, saat ia melintasi sebuah pohon besar yang rindang, pemandangan di bawahnya membuat Bimo berhenti sejenak. Di bawah pohon itu, ia melihat sahabatnya, si Kumbang, seekor beruang besar yang biasanya selalu ceria, penuh tawa, dan suka berlarian ke sana kemari. Tapi hari ini berbeda. Si Kumbang tampak sangat lesu. Ia hanya meringkuk, memeluk tubuhnya sendiri, dan sesekali terdengar suara batuk kecil yang serak. Hidungnya yang biasanya hitam pekat, kini terlihat memerah. Si Kumbang sedang sakit. Hati Bimo langsung terasa iba. Ia melihat kantong nektarnya yang penuh, lalu melihat sahabatnya yang terbaring lemah. Bimo tahu betul betapa berharganya nektar yang ia kumpulkan seharian ini. Ini adalah hasil jerih payahnya dari pagi hingga sore. Tapi, ia juga tahu sesuatu yang lebih penting. Madu yang dihasilkan dari nektar ini bukan hanya makanan lezat, tapi juga bisa menjadi obat yang menyembuhkan. Saat ini, sahabatnya jauh lebih membutuhkan madu itu daripada dirinya. Tanpa berpikir dua kali, Bimo segera terbang kembali ke sarangnya. Dengan cepat, ia mengambil setetes madu paling besar, paling kental, dan paling manis yang ia simpan. Madu itu berkilau indah, seolah menyimpan semua kebaikan dari bangga-bunga-bengga terbaik. Dengan hati-hati, ia membawa tetesan madu berharga itu dengan kedua tangan mungilnya. Bimo terbang perlahan, mendekati beruang Kumbang yang masih meringkuk kedinginan. Ia mendarat dengan lembut di bahu sahabatnya. "Sahabat Kumbang," sapa Bimo dengan suaranya yang lembut dan penuh perhatian. "Aku lihat kamu sedang tidak enak badan. Minumlah madu ini. Ini madu spesial buatanku. Semoga ini bisa menghangatkan tubuhmu dan memberimu kekuatan kembali." Beruang Kumbang membuka matanya,
Perlahan, ia sangat terkejut melihat Bimo, lebah kecil yang rajin itu, ada di sana menawarinya madu. Bukankah Bimo sangat menghargai setiap tetes madunya? Dengan senyum yang masih lemah, Kumbang menerima madu itu. "Terima kasih Bimo," bisiknya lirih. Ia pun menjilat madu emas itu. Begitu madu menyentuh lidahnya, rasa manis dan hangat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti ada sihir, perlahan-lahan tubuh Kumbang yang tadinya menggigil kini mulai terasa hangat. Batuknya mereda dan tenaganya seakan pulih kembali. Keajaiban dari setetes madu dan kebaikan hati yang tulus. Keesokan harinya, beruang Kumbang sudah benar-benar sembuh. Ia bisa kembali tertawa, berlari, dan bermain seperti sedia kala. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Bimo. "Bimo, sahabatku," seru Kumbang dengan gembira. "Terima kasih banyak, madumu benar-benar ajaib. Tapi tahu tidak, kebaikan hatimu, kerelaanmu untuk berbagi, rasanya jauh lebih manis daripada madu manapun di dunia ini." Bimo tersenyum bahagia. Hatinya terasa jauh lebih hangat dan lebih penuh daripada saat sarangnya dipenuhi madu. Ia belajar sesuatu yang sangat berharga hari itu. Nah, teman-teman, dari kisah Bimo dan beruang Kumbang ini, kita bisa belajar sesuatu yang penting. Bekerja keras untuk mencapai sesuatu itu hebat dan sangat penting. Tapi ada yang lebih mulia dari itu, yaitu saat kita mau berbagi hasil kerja keras kita dengan orang lain yang sedang membutuhkan. Kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari apa yang kita miliki, tapi juga dari apa yang kita berikan. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan, justru akan membuat hati kita semakin kaya dan bahagia. Jadi, jangan pernah ragu untuk membantu teman atau siapa saja yang membutuhkan. Ya, sebuah kebaikan kecil bisa memberikan kehangatan yang besar bagi orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajaran baik dari kisah Bimo, si lebah baik hati. Jangan lupa untuk terus menjadi anak yang rajin dan suka berbagi, ya? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.